Persib Bandung kembali mencatatkan prestasi defensif luar biasa di ajang BRI Super League musim 2025-2026. Hingga pekan ke-19 kompetisi, Maung Bandung menjadi tim dengan lini pertahanan terbaik setelah baru kebobolan 11 gol, jumlah paling sedikit di antara kontestan Liga saat ini. Di balik solidnya pertahanan Persib, peran kiper Teja Paku Alam menjadi sorotan utama. Teja berhasil mencatat 11 clean sheet dari total 17 pertandingan yang dijalani, menjadikannya penjaga gawang dengan jumlah nirbobol terbanyak di liga musim ini. Statistik menunjukkan rata-rata kebobolan Teja hanya 0,5 gol per pertandingan, sebuah catatan yang membawa namanya bersaing bersama kiper-kiper terbaik Super League musim ini. Meski awalnya musim ini Teja lebih sering tampil sebagai pelapis, performa konsistennya kini menjadikannya pilihan utama di bawah Mister Persib, bersaing sehat dengan rekannya asal Wales Adam Prizibec. Teja sendiri mengakui pencapaian ini tidak lepas dari kerjasama tim, terutama solidnya lini belakang Maung Bandung, dan dia pun bertekad untuk terus mempertahankan performanya hingga sisa musim. Demikian laporan berita olahraga. Teja Paku Alam dan Persib Bandung terus menunjukkan kualitasnya sebagai benteng tangguh di kompetisi Super League musim ini. Adam Prizibec dikorbankan ke ACL2 demi Sergio Castel. Persib daftarkan kembali Made Wirawan. Persib Bandung kembali membuat keputusan besar jelang tampil di kompetisi Asia AFC Champions League 2 atau ACL2. Keputusan ini tak hanya strategis tapi juga penuh risiko karena melibatkan nama pemain asing di posisi krusial. Manajemen Persib memastikan Adam Prizibec, kiper asing asal Wales, tidak didaftarkan untuk kompetisi ACL2. Langkah ini diambil bukan tanpa alasan. Persib harus melakukan pengorbanan demi menjaga komposisi pemain asing, khususnya di sektor penyerangan. Slot pemain asing yang terbatas memaksa Maung Bandung menentukan prioritas, dan pilihan itu jatuh kepada Sergio Castel, striker yang dianggap masih sangat dibutuhkan untuk menghadapi kerasnya persaingan di level Asia. Sergio Castel dinilai memiliki pengalaman, karakter bermain, dan ketajaman yang mampu memberi pembeda saat Persib menghadapi klub-klub kuat Asia. Karena itu, Persib memilih mempertahankan Sergio Castel dalam daftar ACL2, meski harus mengorbankan satu pemain asing lainnya. Di sisi lain, absennya Adam Prizibec membuat Persib harus segera mencari solusi di posisi penjaga gawang. Manajemen pun mengambil langkah tak kalah mengejutkan dengan mendaftarkan kembali Made Wirawan. Made Wirawan yang dikenal sebagai kiper senior dan legenda Persib kembali masuk daftar skuad untuk kompetisi Asia. Pengalamannya dianggap sangat penting, terutama untuk menjaga stabilitas tim di tengah jadwal padat dan tekanan besar di ACL2. Keputusan ini juga menegaskan bahwa Persib tidak hanya mengandalkan pemain muda atau asing, tetapi tetap memberi kepercayaan kepada sosok berpengalaman yang memahami atmosfer klub dan tuntutan laga besar. Meski Adam Prizibec tidak masuk daftar ACL2, ia tetap menjadi bagian skuad Persib untuk kompetisi domestik. Artinya, Persib masih mengandalkan rotasi dan kedalaman skuad di Liga, sembari memaksimalkan komposisi terbaik untuk level Asia. Langkah ini menunjukkan bahwa Persib benar-benar serius menatap ACL2, bukan sekedar numpang tampil, tetapi ingin melangkah sejauh mungkin dengan komposisi pemain yang dianggap paling siap secara taktik dan mental. Keputusan berat ini tentu akan terus menjadi sorotan publik dan bobotoh. Namun satu hal yang jelas, Persib memilih berani mengambil risiko demi target yang lebih besar di kompetisi Asia. Persib Bandung, dengan segala strategi dan dinamika skuadnya, siap membawa nama Indonesia berbicara lebih jauh di panggung Asia. Febri Haryadi resmi dipinjamkan Persib Bandung ke Persis Solo, alasan dan dampaknya. Persib Bandung mengambil langkah besar menjelang putaran kedua BRI Super League 2025-2026. Salah satu pemain senior mereka, winger andalan Febri Haryadi resmi dilepas dengan status peminjaman ke Persis Solo hingga akhir musim ini. Keputusan ini diumumkan langsung oleh pelatih Persib Bojan Hodak setelah nama Febri muncul di daftar pemain Persis Solo dengan nomor punggung 18 di laman resmi operator liga. Menurut Hodak, keputusan peminjaman ini bukan semata soal pencoretan atau konflik internal, tetapi langkah strategis untuk memberi Febri kesempatan bermain reguler. Saya senang dengan permainan Febri, tetapi setelah cedera besar yang dia alami tahun lalu, ia kesulitan mendapatkan menit bermain di Persib musim ini.
faktor persaingan di posisi sayap juga menjadi pertimbangan utama. Saat ini Persib memiliki banyak opsi di sektor tersebut, seperti Sadil Ramdhani, Beckham Putra, Berginho, dan William Barros, membuat menit bermain bagi Febri semakin terbatas. Kondisi tersebut mendorong manajemen dan pelatih mengambil keputusan meminjamkannya selama 6 bulan ke klub lain. Tujuannya jelas, agar pemain yang sempat absen panjang akibat cedera itu bisa kembali menemukan ritme permainan, memperbaiki kepercayaan diri, dan tampil reguler di atas lapangan. Tak bisa dipungkiri, kehadiran Febri di Persis Solo memberi harapan baru bagi Laskar Sambar Nyawa yang tengah berjuang mempertahankan statusnya di kasta tertinggi. Klub asal Jawa Tengah ini mengincar tambahan tenaga berpengalaman untuk memperkuat lini serang dan meningkatkan persaingan di klasemen. Bagi Febri sendiri, kepindahan ini juga menandai fase baru dalam kariernya yang panjang bersama Persib. Setelah 1 dekade memperkuat Maung Bandung, winger berusia 29 tahun ini kini menghadapi tantangan baru di kota Solo. Meski demikian, statusnya sebagai pemain Persib tetap utuh. Peminjaman ini bersifat sementara dan Febri berpeluang kembali ke Bandung setelah masa kontraknya bersama Persis berakhir. Keputusan ini tentu jadi sorotan bagi bobotoh dan pecinta sepak bola nasional, karena nama Febri Haryadi selama ini dikenal sebagai ikon dan produk Akademi Persib yang loyal. Kini ia berpeluang mencuri perhatian di klub barunya sambil mencari kembali performa terbaiknya setelah melalui masa pemulihan panjang. Persib Bandung kembali rekrut pemain Spanyol, sinyal kuat menuju hat-trick gelar Super League. Persib Bandung kembali menunjukkan keseriusannya dalam membangun skuad juara. Maung Bandung dikabarkan kembali merekrut pemain asal Spanyol, melanjutkan tren yang sebelumnya sudah memberikan dampak positif bagi performa tim. Langkah ini sekaligus mempertegas arah kebijakan Persib dalam memilih pemain asing. Setelah sukses dengan beberapa pemain Eropa, khususnya dari Spanyol, manajemen kembali percaya bahwa karakter sepak bola negeri Matador cocok dengan filosofi permainan Persib. Pemilihan pemain Spanyol bukan tanpa alasan. Gaya bermain yang mengutamakan teknik, penguasaan bola, serta disiplin taktik dinilai sangat sesuai dengan kebutuhan Persib yang ingin tampil dominan dan konsisten sepanjang musim. Tak hanya itu, kehadiran pemain anyar ini juga memperlihatkan ambisi besar Persib untuk mencetak hat-trick gelar Super League. Setelah 2 musim sebelumnya tampil impresif, Persib kini tak ingin hanya sekedar bersaing, tetapi menegaskan dominasi. Pelatih Persib pun diyakini akan memaksimalkan peran pemain ini untuk menjaga keseimbangan tim, baik dalam menyerang maupun bertahan. Dengan kedalaman skuad yang semakin merata, Persib punya modal kuat untuk menghadapi jadwal padat dan tekanan kompetisi. Bagi bobotoh, kabar ini tentu menjadi angin segar. Rekrutan dari Spanyol selalu identik dengan kualitas, kecerdasan bermain, dan mental juara. Jika proses ini berjalan lancar, Persib Bandung bukan hanya semakin solid, tetapi juga mengirim pesan jelas kepada para rival. Maung Bandung serius mengejar sejarah baru. Hat-trick gelar bukan lagi sekedar mimpi, tetapi target nyata yang sedang dibangun dengan strategi matang. Bojan Hodak beberkan alasan Imade Wirawan turun gunung jadi kiper Persib Bandung lagi. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, akhirnya buka suara terkait keputusan mengejutkan yang melibatkan nama besar Imade Wirawan. Kiper senior yang sebelumnya lebih banyak berada di balik layar itu, kini kembali turun gunung dan masuk dalam daftar penjaga gawang Persib. Keputusan ini diambil bukan tanpa pertimbangan. Bojan Hodak menegaskan bahwa kondisi skuad dan kebutuhan tim menjadi alasan utama mengapa Made Wirawan kembali disiapkan sebagai opsi di bawah Mistar. Kondisi ini bermula dari padatnya agenda Persib termasuk kompetisi domestik dan persiapan menghadapi level Asia. Dalam kondisi seperti ini, Persib membutuhkan kedalaman skuad yang matang, terutama di posisi krusial seperti penjaga gawang. Menurut Bojan Hodak, pengalaman Made Wirawan menjadi nilai yang sangat penting. Ia bukan hanya seorang kiper, tetapi juga figur pemimpin yang memahami atmosfer luang ganti, tekanan pertandingan besar, serta karakter Persib dan bobotoh. Meski secara usia Made Wirawan bukan lagi pemain muda, Bojan Hodak menilai kondisi fisiknya masih terjaga dan mentalnya sangat siap. Keputusan ini juga diambil demi menjaga stabilitas tim, terutama jika Persib harus melakukan rotasi pemain dalam jadwal padat. Bojan Hodak menegaskan bahwa kehadiran Made Wirawan bukan sekedar pelapis, melainkan bagian dari strategi jangka pendek untuk memastikan Persib selalu siap di setiap laga, tanpa mengorbankan kualitas.
Langkah ini sekaligus menunjukkan pendekatan realistis Bojan Hodak dalam membangun tim. Ia tak ragu memanfaatkan pemain berpengalaman, selama itu memberi keuntungan bagi Persib. Bagi Made Wirawan sendiri, kembalinya ia ke dalam skuad utama menjadi bukti profesionalisme dan loyalitasnya. Ia siap kapanpun dibutuhkan demi kepentingan tim. Keputusan ini pun menjadi sinyal bahwa Persib tengah mempersiapkan diri secara serius menghadapi tantangan besar ke depan. Dengan kombinasi pemain muda, senior, dan asing berkualitas, Maung Bandung menunjukkan satu hal, target besar membutuhkan keputusan besar, dan kadang pengalaman adalah jawabannya. Persib Bandung terus jadi sorotan musim ini, mulai dari solidnya lini pertahanan yang dipimpin Teja Paku Alam dengan catatan clean sheet terbanyak, hingga keputusan besar manajemen dan pelatih Bojan Hodak dalam menyusun kekuatan tim. Persib juga mengambil langkah strategis jelang kompetisi Asia